Selamat pagi Mbak, apakah Mbak masih ingat dengan saya? Mbak Danisa. Ya betul Mbak. Baik Mbak, bagaimana perasaan Mbak pada pagi hari ini? Apakah ada yang membuat Mbak marah lagi seperti kemarin Mbak? Tidak ada, saya jauh lebih rileks gara-gara kemarin udah diajarin itu Mbak. Iya. Teknik napas dalam ya namanya. Iya betul. Mbak kemarin masih nyoba di rumah nggak? Iya masih. Baik. Saya lihat Mbak sudah mengalami peningkatan dalam menahan emosi ya, dan saya perhatikan Mbak juga mulai mencari cara baru untuk cara mengontrolnya. Baik Mbak, kemarin kan kita sudah belajar teknik relaksasi napas dalam. Apabila Mbak tidak bisa mengontrol emosi setelah melakukan latihan itu, apa yang akan Mbak lakukan sebagai penggantinya? Maksudnya pengganti apa Mbak? Selain teknik relaksasi yang kemarin saya ajarkan itu, apakah Mbak mencoba cara lain gitu Mbak? Belum sih, saya cuman teknik napas dalam aja. Baik. Sebelumnya apakah Mbak mengetahui tentang teknik mengontrol marah secara fisik? Enggak, itu apa sih Mbak? Baik. Itu tuh kita latihan untuk cara kita memukul bantal dengan kasur ya Mbak. Nanti Mbak bisa memukul bantal sampai Mbak merasa lebih reda amarahnya gitu Mbak. Kalau memukul tembok gimana Mbak? Jangan Mbak, nanti tangan Mbak bisa terluka dan berdarah, itu malah lebih berbahaya Mbak. Yang penting Mbak jangan memukul yang keras-keras ya Mbak, nanti Mbak tangannya bisa terluka. Mukulnya yang kayak bantal aja, itu yang agak empuk gitu Mbak. Baik Mbak, untuk pertemuan kita kali ini kita akan belajar menggunakan teknik fisik, yaitu memukul kasur dengan bantal, supaya Mbak bisa lebih menyalurkan rasa marah dengan aman. Kegiatan ini dilakukan kurang lebih 30 menit. Apabila Mbak merasa capek atau butuh istirahat, silahkan sampaikan kepada saya gitu Mbak. Untuk tempatnya kita akan lakukan di ruang terapi ya Mbak. Di sana sudah ada bantal, kasur yang sudah disiapkan. Jadi Mbak, latihan fisik adalah suatu bentuk aktivitas fisik untuk menyalurkan marah dengan media kasur dengan bantal. Tujuannya supaya Mbak dapat melepas perasaan emosinya dan tidak mencederai orang lain atau diri Mbak sendiri. Tapi Mbak, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti pastikan bahwa tubuh Mbak sedang sehat, menggunakan bantal yang empuk, pilih permukaan yang tepat, dan perhatikan durasi latihannya. Untuk caranya, pertama Mbak bisa memukul bantal beberapa kali, lalu kita lakukan pengulangan sampai Mbak merasa sudah tidak emosi. Sekarang coba Mbak bisa praktekkan pukul bantalnya ya Mbak. Ini ada bantal di sini, Mbak coba bisa memukulnya. Gimana sus? Ya Mbak bisa memukulnya gini atau dengan yang keras gitu Mbak, terserah Mbak. Nah, ya sampai amarah Mbak itu lebih rileks gitu Mbak. Coba Mbak praktekkan lagi. Nah gitu. Ya betul. Apakah Mbak sudah rileks atau mau mencoba lagi? Masih agak marah ini sus. Ya coba Mbak. Nah, tapi pelan-pelan ya Mbak, jangan sampai ada yang terluka pada diri Mbak. Oh baik. Nah, apakah Mbak sudah rileks atau mau lagi? Sudah saja sus. Itu tadi ya Mbak caranya, teknik memukul bantal agar Mbak bisa meredakan amarah, selain teknik relaksasi napas dalam. Bagaimana perasaan Mbak sekarang? Apakah Mbak merasa lebih lega atau gimana Mbak? Iya, lebih lega. Baik, saya lihat tadi Mbak sudah mencobanya dan berhasil cara mengendalikan marahnya ya Mbak.
Bagaimana perasaan Mbak setelah kita coba teknik memukul bantal ini, Mbak? Ya itu jauh lebih tenang ya ternyata sus. Iya, betul. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan mengulang teknik fisik ini sebentar, lalu kita akan belajar latihan mengontrol marah secara verbal ya, Mbak. Baik, Mbak, besok kita akan lanjutkan kegiatannya pada pukul 7 pagi. Apakah Mbak bersedia atau Mbak mau coba Iya jam lain? gitu aja deh Mbak. Jam 7 ya, Mbak? Mm-mm. Baik, ruangannya sama ya, tetap sama ya Mbak di sini. Baik Mbak, saya izin pergi dulu. Apakah ada yang ditanyakan Mbak? Ya sus itu untuk maksudnya dari teknik verbal itu gimana? Teknik verbal itu apa sih, aku lali. Macam kalimat. Oh iya, ya Allah. Valeni. Baik Mbak, besok kita akan lanjutkan kegiatannya pada pukul 7 pagi. Apakah Mbak bersedia atau Mbak mau waktu yang lain? Iya bersedia. Untuk tempatnya di sini aja ya Mbak, di ruang terapi ini lagi. Apakah ada pertanyaan? Iya kan kita selanjutnya akan melakukan teknik itu ya Mbak, namanya apa tadi? Teknik latihan verbal. Nah itu maksudnya gimana? Aku ngelakuin apa gitu Mbak? Ya itu tekniknya itu kita dengan cara ngobrol di luar nurul sih. Mbak, aku lalu Jadi Mbak besok kita akan melakukannya dengan teknik mengucapkan kalimat. mengucapkannya tenan. Nanti kita apa lo refleksnya lo. Suka ya. Baik Mbak, kita akan lanjutkan kegiatannya besok pada pukul 7 pagi ya Mbak. Apa Mbak mau waktu di jam lain? Tidak. Baik, untuk ruangannya di sini saja ya Mbak, di ruang terapi ini. Apakah ada yang ditanyakan? Mbak kan tadi Mbak bilang besok kita lakuin itu apa namanya Mbak? Teknik latihan verbal. Nah itu tekniknya itu saya ngapain ya Mbak? Nanti Mbak, itu tekniknya nanti Mbak bisa mengucapkan yang membuat Mbak merasa marah gitu loh Mbak. Nanti Mbak bisa ucapkan sampai Mbak merasa rileks gitu Mbak. Oh baik. Itu pertemuan selanjutnya begitu ya Mbak? Iya, pertemuan yang selanjutnya. Apakah Mbak bersedia? Iya. Baik. Untuk itu saya izin pergi dulu ya Mbak. Saya izin kembali ke ruang perawat. Sampai jumpa Mbak. Iya terima kasih ya Mbak. Iya, sama-sama Mbak.